Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, salam Quran untuk kalian. Mari mengaji kembali. Sebagaimana diingatkan oleh syair, rajin ngaji jadi orang pintar, rajin berjamaah jadi orang benar. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kita tetap semangat terus, semangat 18. Wow, keren. Guys, bro and sis, pengajian kita yaitu tetap tong gasar, tongkrongan, gado-gado, santapan rohani pesantren online bersama Al-Faqir ila rahmatir rabbil kabir Faridin Imran Rasyadi. Guys, kita memahami pelajaran sholat sudah dari sisi syaratnya, kemudian rukun, dan kemudian yang terakhir adalah batal sholat. Ada 14 yang disampaikan pada pertemuan pertama. Mana saja item-itemnya, guys? Yang pertama adalah berhadas. Karena ketika syarat sholat itu harus suci dari hadas. Maka kalau berhadas, ya jadi batal sholatnya. Kencing, buang air, gitu, dan lain-lain. Yang kedua, terkena najis jika tidak dihilangkan seketika tanpa dipegang dan diangkat oleh tangan atau lainnya. Jadi gerakan sedikit hilang sendiri. Contoh, ketika mamanya ada kotoran burung pipit, nah itu begitu nempel langsung dengan sendirinya dijatuhkan langsung kering, itu langsung jatuh. Nah itu jadi tidak batal walaupun kena najis, maka harus dihilangkan seketika, diangkat. Kalau dibiarkan maka batal. Yang ketiga, terbuka aurat, karena syarat sholat itu harus menutup aurat. Maka kalau terbuka aurat, jika seketika tidak ditutup, batal sholatnya. Yang keempat, mengucapkan satu huruf yang dipahami artinya atau dua huruf walaupun tidak dapat dipahami artinya. Dalam bahasa Arab ada ucapan contohnya peliharalah, artinya dalam bahasa Indonesia artinya peliharalah. Walaupun itu hanya satu huruf, itu berarti artinya jelas, peliharalah saya gitu. Nah itu membatalkan sholat. Atau dua huruf walaupun tidak membatalkan sholat, contohnya fi, di dalam, dua hurufnya tapi tidak dapat dimengerti artinya di dalam apa. Nah itu tetap batal. Kalau kita namanya dalam bahasa Indonesia diam, ngomong diam itu berarti batal sholatnya. Yang kelima, mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu contohnya adalah makan minum. Itu adalah dapat membatalkan. Membatalkan puasa. Makan minum itu. Yang keenam, makannya banyak walaupun lupa. Makan satu piring. Sedang sholat makan satu piring tapi lupa, batal. Yang ketujuh, bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut. Contohnya mamanya tangan. Nah itu bergerak 3 kali berturut-turut. Itu batal. Terus yang ke-8, melompat yang luas, lompat. Gerakan itu celek gitu. Itu batal juga. Atau yang ke-9, memukul yang keras. Sedang sholat karena diinjak kakinya gitu sama teman, diinjak kakinya maka kemudian dus. Nah itu
kali itu. Yang ke-10 adalah menambah rukun pekerjaan dengan sengaja. Menambah rukun pekerjaan dengan sengaja. Contoh, umpamanya kita nambah 1 rakaat Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada atau menambah ruku, umpamanya rukunya 1 rakaat 2 kali. Nah, itu namanya rukun pekerjaan dengan sengaja, batal. Yang ke-11, mendahului imam dengan 2 rukun pekerjaan. Rukun pekerjaan kan contohnya ruku, i'tidal. Ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina. Ternyata kita imamnya baru umpamanya baca surat walam yakul lahu, baru sama walam yakul lahu udah langsung ruku. Sudah ruku langsung berdiri lagi, tidak, imamnya baru akan ruku. Nah, ini namanya mendahului imam dengan sengaja. Dua rukun pekerjaan itu batal, walaupun kitanya adalah lupa, tetap batal mendahului imam. Atau terlambat, yang ke-12 adalah terlambat 2 rukun pekerjaan juga tanpa uzur, tanpa halangan. Contohnya, imam sudah selesai baca surat kemudian ruku kemudian i'tidal. Sudah ruku i'tidal kita baru kemudian sujud. Nah, imam sudah sujud, kita baru ruku. Nah, ini namanya ketinggalan 2 rukun pekerjaan. Harusnya bagaimana? Ya cepat baca Fatihahnya. Tidak boleh santai-santai, cepat. Ya, jangan sampai terlambat 2 rukun pekerjaan. Yang ke-13, niat membatalkan sholat. Saya mah sholatnya mau dibatalkan aja tanpa hal-hal yang lain, mau dibatalkan. Dalam hatinya adalah niat membatalkan, walaupun kitanya melanjutkan ke sholat tersebut. Atau yang ke-14, yang ke-14 adalah mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu. Contoh umpamanya kita ini sedang menjemur pakaian. Kalau sedang sholat nanti ada hujan, maka saya akan membatalkan sholat saya. Allahu Akbar. Wah, kemudian mendung. Ternyata nggak ada hujan, ya tetap batal. Kalau mensyaratkan seperti itu. Kalau ada hujan dalam hati kita, aduh kalau ada hujan saya batal ini. Walaupun tidak ada hujan, tapi kemudian kita ngomong seperti itu batal. Dalam hati kita menyengaja seperti itu batal. Ya, karena itu 14 hal yang membatalkan sholat menjadi hal yang harus perhatikan sehingga sholat kita semakin lebih baik. Guys, berhasil saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga kita semakin lebih baik dalam sholat kita dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dan rahmatnya senantiasa kita berada di jalannya. Terima kasih. Mohon maaf, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadani Allahu ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat kembali.